Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya, Bung Ropan. Kita kembali berbicara soal tim nasional. Ya pasti teman-teman juga sekarang sedang menunggu ya bagaimana persiapan tim asuhan Sintayong yang akan menuju ke Piala Asia di Qatar. Karena putaran final Piala Asia 2024 itu akan berlangsung dari tanggal 12 Januari sampai 10 Februari awal tahun depan. Dan bahkan bagi tim kita ini, ya tim senior, sudah harus bersiap menuju ke Turki dalam rangka untuk pemusatan latihan di sana. Dan ada 30 pemain yang akan dibawa oleh Sintayong. Kita akan berangkat pada tanggal 20 Desember ini, sampai pada tanggal 6 Januari 2024. Sebelum kita bertolak ke Qatar, itu dari Turki. Di Turki ada 2 pertandingan uji coba melawan Libya di tanggal 2 dan tanggal 5 Januari 2024. Sebelum kita bertarung nantinya dalam uji coba juga melawan Iran pada tanggal 9 Januari 2024. Erick Thohir ya sebagai pelatih, jadi Pak Erick ini sudah sekarang ingin mempersiapkan tim kita bukan saja untuk di Piala Asia, tapi di 2024 ingin mendapatkan suatu kerangka tim yang oke, yang kuat. Karena selama 5 tahun nantinya kepengurusan Pak Erick ini ke depan, dia ingin melihat bahwa ada kebangkitan untuk sepak bola Indonesia di semua aspek. Ya, dia lihat bukan saja dari kompetisi yang ingin menjadikan kompetisi kita itu terbaik di Asia, ya di ASEAN, di Asia Tenggara, tapi juga bagaimana mempersiapkan kompetisi untuk tim usia dini, ya itu sedang digarap sekarang. Kemudian juga tim nasional putri kita, ya di wanita ada kompetisi mungkin akan dilihat di sana, dan di berbagai jenjang U17 atau U19 bahkan sampai di U21 atau U23 ya. Bahkan kita U20 nantinya di bawah Indra Safri itu sudah harus bersiap di Piala Dunia 2025. Ini juga sedang fokus ke sana. Jadi memang dari usia muda ini sampai pada senior menjadi perhatian dari beliau. Ya, Pak Erick tentunya berambisi sebagai Ketua Umum PSSI untuk melihat ada prestasi selama dia pegang kepengurusan sebagai ketua di PSSI ini. Nah, untuk menuju ke sana tentunya harus ada ya tim yang kuat. Makanya dia sekarang bikin tim dengan level yang tinggi, mengambil pemain-pemain naturalisasi untuk di tim senior. Itu adalah pemikiran Pak Erick agar kita cepat untuk bisa berlari ya, terbang lagi lebih tinggi di Asia. Menuju ke sana, banyak pemain sudah dibidik di 2024. Karena kita tahu bersama kemarin itu Yassin Habdar sudah oke. Sudah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia dan siap bermain. Bahkan di Piala Asia dia akan tampil. Nah, sekarang lagi dipersiapkan oleh Jai Ises dan juga dengan Nathan Cho. Ya, Jai Ises bermain di Venezia, Nathan Cho bermain di Swansea. Di belakangnya lagi ada Ragnar Orakmangun yang siap untuk dinaturalisasi. Dia bermain di lini serang. Kalau Jai dan Nathan kan di belakang. Jai di posisi bek tengah dan Nathan di kiri. Ada lagi yang dipersiapkan, Tom Hayer, ya, gelandang bertahan yang pingin akan dinaturalisasi. Penjaga gawang yang dianggap agak menjadi sektor yang juga lemah, Pak Erick akan isi dengan penjaga gawang yang bagus. Martin Paes yang bermain di Liga Amerika bersama dengan FC Dallas. Ada banyak kejutan-kejutan lagi pada tahun depan yang sedang dipersiapkan. Karena memasuki Juni 2024 itu nanti ada registrasi baru lagi. Ya, untuk mengambil pemain-pemain dengan grade A. Sekarang sedang disusun oleh Pak Erick untuk ke depan. Ya, siapa-siapa lagi yang akan bisa masuk. Ya, karena hanya dengan tim yang kuat kita boleh berprestasi. Jadi tidak boleh setengah-setengah dalam perjuangan. Nah, untuk pemain-pemain naturalisasi yang punya darah Indonesia, entah dari ayah, ibu, kakek, nenek ini, itu terbuka pintu, Pak Erick udah bilang, untuk mereka datang bermain memperkuat tim Indonesia. Ya, kalau memang mereka dinilai bagus, rekomendasi juga dari STY ini oke, Pak Erick bilang silakan. Mereka datang menghubungi dan bermain untuk tim nasional. Jadi dia ingin untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang bagus. Karena banyak pemain-pemain keturunan Indonesia ini yang bisa kita andalkan. Ya, kalau bahkan itu lebih dari 10 pemain kan bagus untuk kita. Dikombinasi dengan pemain-pemain lokal yang ada di Liga 1, ya katakan kalau ada 23 pemain di tim senior, ya itu dibagi 2 aja udah bagus. 13 lokal dan 12
pemain naturalisasi kan mereka sudah nantinya tidak sebut lagi naturalisasi. Ketika mereka menjadi warga negara Indonesia, diambil sumpah resmi, dapat paspor, dapat KTP, ya sudah menjadi pemain lokal, pemain Indonesia. Tidak lagi perlu kita sebut-sebut dengan naturalisasi lagi, karena mereka sudah punya hak untuk bermain bersama tim nasional kita. Nah, kalau mereka ada 12 saja, ya yang bagus, kemudian ditambah dengan 13 pemain lokal kita, ya untuk bermainnya ini oke. Berarti kita ada 25 pemain yang kita persiapkan. Tinggal STY akan melihat apakah mau ditaruh dengan 23 pemain saja, ada 2, tapi saya pikir 25 pemain ini cukup. 13 lokal dan 12 pemain-pemain yang kita ambil menjadi warga negara Indonesia karena punya keturunan, punya darah di Indonesia. Ya, ini akan semakin kuat. Ini menjadi target utama bagi Pak Erick Thohir untuk tahun depan. Makanya Pak Erick Thohir bilang tunggu. Nanti ada kejutan-kejutan lagi yang sedang dalam pemikiran, sedang disiapkan menuju ke sana. Pak Erick tidak akan puas tentunya untuk melihat ya kalau tim ini tidak punya prestasi. Indonesia harus punya prestasi. Ya, itu sedang dibidik oleh Pak Erick. Di semua sektor. Kalau di belakang itu fondasi sudah kuat dibangun, penjaga gawang sudah terisi, dia akan bergerak dari tengah. Di tengah, saya pikir sekarang masih ada dengan Ivar Janer. Oke, ada gelandang muda kita juga yang lagi bersinar, yang bermain di Indonesia, ada Marcelino. Ya, di sana memang masih ada Mark Klok, tapi perlu ada satu. Dengan Tom Haya datang, Pak Erick ini menambah lagi satu pemain misalnya di sana. Ya, di garis depan sudah ada Ragnar. Dia akan membidik lagi mungkin 1-2 pemain lagi. Sehingga ini top. Kalau sudah ada semua, mungkin ada Ilyas Alhaf yang akan masuk di sana, kita tidak tahu untuk ke depan, tapi dia perlu karena di depan juga sudah ada Rafael Struijk, ya, sehingga dengan Ragnar dan satu lagi tambah di depan akan semakin kuat. Itu yang akan dilakukan oleh Pak Erick. Makanya dia bilang tunggu saja, ya pelan-pelan, tapi dia akan lihat satu-satu untuk ke depan. Setelah proses Jai dan Nathan kemudian berangkat dengan Ragnar. Keinginan Tom Haya untuk bermain buat tim nasional Indonesia terwujud, juga Martin Paes masuk, kita semakin kuat. Ada pendekatan lagi mungkin dengan Kevin Dix. Sekarang tinggal bagaimana Kevin Dix secara terbuka untuk menyatakan oke. Karena sebelumnya kan dia pernah ditawarkan sebelum-sebelumnya, mungkin masih ada ragu, dia masih bisa menolak, menunggu, karena tim nasional Belanda juga bukan tidak mungkin akan melirik Kevin Dix ini seiring dengan penampilan dia yang oke bersama dengan Copenhagen di Liga Champions. Dan sekarang sudah masuk di 16 besar. Tapi dengan Kevin Dix itu bisa bertemu dengan Pak Erick, saya pikir ada pembicaraan-pembicaraan khusus, semoga, dan dia tertarik. Dan Pak Erick mungkin bisa menawarkan ini ya, akan lebih bagus, lebih kuat di belakang. Karena harus mengantisipasi juga dengan Jordi Amat yang semakin tua. Bisa aja Jordi Amat ketika pensiun, di sana sudah ada kuat. Ada Jai di sana, ada Justin Hubner, ada dengan Kevin Dix. Karena kita juga punya Elkan Bagot sebelumnya. Jadi ini tim yang mantap. Ya, ada satu gelandang lagi dengan Tom Haya masuk. Mungkin akan dipikirkan satu lagi. Kita akan kuat dengan menambah gelandang satu. Nah di depan, saya bilang tadi kan, ada Ragnar, ada Rafael. Satu lagi yang dia akan datangkan. Mungkin Ilyas Alhaf, siapa tahu, yang akan menuju ke Indonesia. Semua sudah ada di pikiran Pak Erick. Pak Erick tidak akan membuka ya siapa-siapa untuk tahun depan, tapi Pak Erick sudah mengatakan, ada lagi yang sedang menunggu. Kejutan yang akan dia bikin di 2024. Jadi kita penggemar sepak bola Indonesia tenang-tenang saja. Pokoknya tim nasional dia ingin buat sebagus mungkin, sebaik mungkin, dan harus ada prestasi di sana. Percuma sudah mendatangkan begitu banyak pemain yang bagus, tapi tidak ada prestasi. Pak Erick juga tidak mau hal itu terjadi. Dia ingin dengan pemain-pemain yang oke, kita bisa berbicara bukan saja di kawasan ASEAN dan hanya sekedar untuk Piala AFF. Dia ingin berbicara di Asia karena itu target lebih tinggi tentunya. Dan kita akan tunggu nantinya, karena 2024 itu tinggal nunggu waktu aja. Mungkin tinggal dua pekan ke depan kita akan memasuki tahun yang baru di bulan Januari 2024, dan di sanalah kita akan lihat ya program-program ke depan untuk bisa membentuk tim nasional yang kuat, dan kita lihat nanti pemain-pemain mana yang akan didatangkan untuk tentunya dikolaborasi dengan pemain-pemain lokal hasil dari kompetisi di Liga 1 BRI. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.